Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, khususnya para santri Ma'had Imam Ibnu Katsir yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian gak bakalan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Kita diberi nikmat sehat, bisa bernafas, kita bisa diberikan kaki oleh Allah SWT sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang berbarokah ini. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'amah. Seorang penyair mengatakan, jika kamu mendapatkan nikmat, maka jagalah nikmat tersebut baik-baik. Karena sesungguhnya kemaksiatan, dosa itu akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara merawat nikmat tersebut supaya enggak hilang? Kita syukuri. Karena syukur itu adalah merawat nikmat, bahkan melanggengkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Makanya para ulama menjuluki syukur itu dengan al-hafid, penjaga. Dia yang menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qayyidun ni'ama bisyukri. Para ulama salaf mengatakan, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Syukur bukan hanya dengan kata-kata alhamdulillah, bukan. Syukur itu dengan 3 hal. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Ya, syukur itu dengan 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keceriusan kita, bukan karena tim kita, tetapi karena anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah saja. Yang kedua, dengan lisan. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan lisan, yaitu kita menyanjung, menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan alhamdulillah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu sebaik-baik doa? Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah pada hakikatnya sedang berdoa agar Allah menjaga dan menambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita habis makan dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Bersin
Alhamdulillah, karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apapun keadaan kita, hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan agar mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi harta, gunakan harta kita untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi ilmu, mari kita gunakan ilmu kita untuk memperbanyak pahala dengan mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Kalau kita diberi kesehatan, manfaatkan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi kesempatan masa muda, luang waktu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah titipkan kepada kita justru malah membuat kita lupa, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para ulama kita mengingatkan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bencana, petaka. Kalau kita diberi nikmat tapi kita malah lalai, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Termasuk kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngaji ilmu agama, belajar ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah nikmat yang paling berharga. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-darar wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada bahwa nikmat yang paling berharga adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang menghilangkan kerancuan dan membersihkan hati dari kotoran. Itu nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat apa? Ilmu. Karena ilmu adalah lentera cahaya yang mengantarkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk mensyukuri nikmat ilmu ini. Kita semangat dalam menuntut ilmu, kita ikhlaskan niat kita, kita sabar dalam menuntut ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya senantiasa mendapatkan ilmu, ditambahkan oleh Allah ilmu. Ini kunci-kunci agar kita mendapatkan ilmu. Perhatikan, satu, luruskan niat. Niat adalah penentu diterimanya amal ibadah kita, termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah yang sangat mulia, tapi bisa berubah menjadi amalan yang hina manakala keikhlasan sirna dari diri kita, manakala kita tidak meluruskan niat kita. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita luruskan niat karena Allah SWT. Kita menuntut ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita mengaji ilmu agama supaya bisa membela agama kita. Kita menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua, semangat. Kunci mendapatkan ilmu
harus semangat. Karena tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu. Semangat adalah motor penggerak yang memotivasi kita, menggerakkan hati kita untuk melangkah dalam menuntut ilmu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Pesan Nabi SAW, bersemangatlah, jangan malas. Karena ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan. Ilmu tidak didapatkan dengan santai-santai. La yunalul ilmu birahatin jasad, kata Yahya bin Abi Katsir. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai, tetapi dengan keseriusan, kesungguhan. Lihat para ulama, mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang sampai kencing darah, ada yang kelaparan, ada yang sampai mati. Maka harus dengan semangat. Tanpa semangat kita tidak mendapatkan ilmu. Yang ketiga, doa. Semangatlah untuk berdoa. Karena ilmu itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jangan merasa bahwa ilmu bisa kita dapatkan dengan kejeniusan kita. Jangan hanya merasa bahwa ilmu didapatkan dengan kesungguhan kita. Tetapi ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang yang jenius, tapi kejeniusannya tidak memberikan manfaat baginya. Ilmu itu yang paling penting barokah. Bagaimana ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Maka minta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, berdoalah, ya Allah, tambahkanlah untukku apa? Ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya minta tambahan harta, tahta, istri, anak, enggak. Yang Allah perintahkan kepada nabinya berdoa minta tambahan ilmu agama. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa yang harus selalu kita perhatikan dan selalu kita amalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Itu yang selalu harus kita minta, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu seperti apa? Antara adzan dan qomat, ketika kita sujud, sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan. Ini lagi musim hujan, setiap kali turun hujan manfaatkan untuk doa. Nabi SAW bersabda, sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak doa seorang hamba. Indan nida wa tahtal matar. Ketika turun hujan dan ketika adzan. Yang keempat, kunci menuntut ilmu yang perlu kita perhatikan, sabar. Menuntut ilmu harus sabar. Menuntut ilmu butuh pengorbanan. Menuntut ilmu butuh perjuangan. Harus sabar. Dan harus sabar di atas kesabaran. Istiqomah di atas kesabaran. Di sana ada sabar dan di sana ada musabarah. Terus istiqomah dalam kesabaran. Apa kata Nabi Musa alaihi salam ketika mau belajar kepada Khidir? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Artinya kunci agar dalam menuntut ilmu agama itu salah satunya adalah apa? Harus sabar. Jangan sampai hanya masalah-masalah kecil, rintangan yang menghadang, kemudian kita berguguran di tengah jalan. Hanya gara-gara digigit nyamuk pulang. Hanya gara-gara dipanggil sama
ya, pengasuh kesantrian ngambek, kabur, nggak mau belajar, hanya gara-gara ada masalah dengan temannya, ya, kemudian dia mutung, tahu mutung ya, putus, ya, dari belajar. Jangan, ya. Nah, seorang harus sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar mendengarkan, sabar mencatat, sabar memahami, ya, sabar murojaah dan lain sebagainya. Butuh waktu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari, ya, bab haid. Tahu haid? Darah kebiasaan wanita. Itu kan masalah fikihnya, ya. Aku mempelajari fikih tentang darah haid 9 tahun lamanya, baru aku memahaminya. Artinya butuh waktu dalam belajar itu. Bukan hanya 1 hari, sebulan, setahun, tidak. Belajar itu ma'al mahbarah ilal mahbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur, sampai kita mati. Karena finish ibadah adalah sampai mati menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu. Apa makna al-yakin? Al-maut, kematian. Ya, jadi harus sabar. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita nggak sabar. Imam Malik rahimahullah dulu dikisahkan ketika dia belajar, dia sampai jual genteng rumahnya. Ya, jual genteng rumah. Itu menunjukkan apa? Bahwa menuntut ilmu, ya, butuh sabar, butuh biaya, butuh modal dan lain sebagainya. Tapi harus sabar, ya. Dan yang kelima, perhatikan juga agar kita mendapatkan ilmu, hendaknya kita memperhatikan adab. Perhatikan adab. Yusuf bin Asbab mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak memuliakan ilmu, tidak beradab dan tidak berakhlak, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu yang diberkahi, ilmu yang bermanfaat adalah, ya, diberikan kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Karena ilmu mulia, dan sesuatu yang mulia hanya langgeng, kerasan, menetap di hati orang-orang yang mulia. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, muliakan ilmu. Beradablah, ya, dengan adab dalam majelis ilmu, adab kepada ahlul ilm, adab kepada sesama para penuntut ilmu. Ya, kalau kita tidak memperhatikan adab, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini saya diberi kesempatan untuk bisa, ya, berkunjung di Ma'had Imam Ibnu Katsir ini, ya, karena kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, ya, Ustaz, ya, beliau Ustaz Zainuri sama tim ke pondok, ya, mampir, dan salah satunya minta untuk, ya, agar anak berkunjung ke Ma'had Ibnu Katsir ini, dan alhamdulillah kesampaian sekarang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya, kita semuanya, memberkahi para asatidz, para pengurus, dan, ya, dan semua yang berkontribusi yang berbarokah ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik kita akan belajar bersama tentang
9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Darda. Ya, 9 wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda. Wasiat, apa itu wasiat? Wasiat adalah kalimat yang singkat tapi padat, yang menghimpun kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat. Hanya biasanya wasiat itu nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang bukan wasiat namanya, kajian. Ya, kalau wasiat itu singkat biasanya. Dan ini wasiat bukan sembarangan wasiat. Yang kita bahas adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang begitu sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari kabilah kalian, ya, terasa berat oleh beliau beban, ya, yang kalian pikul, dan beliau sangatlah penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya di antara nama Nabi adalah Nabiyur Rahmah. Beliau adalah Nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Nabi, beliau banyak memberikan wasiat-wasiat kepada umatnya atau wasiat kepada para sahabatnya, walaupun sejatinya wasiat beliau kepada salah seorang sahabat itu juga wasiat kepada kita semuanya. Kaidah yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada salah satu sahabat, itu bukan hanya untuk sahabat itu saja. Pada hakikatnya mencakup siapa? Untuk umatnya yang lain. Jadi nggak ada pengkhususan. Ketika kita bahas 9 wasiat untuk Abu Darda, apakah itu khusus untuk Abu Darda saja? Enggak, ya mencakup kita juga. Ya, mencakup kita saja. Oh, ini untuk Abu Darda saja, kita mah nggak masuk. Enggak. Karena Nabi SAW itu diutus bukan hanya untuk 1 orang, 2 orang, tapi Nabi diutus untuk, ya, semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, ya, bagi manusia, bagi jin, ya, bahkan bukan hanya kepada muslim saja, termasuk kepada non muslim. Jadi ini kaidah yang sangat penting, ya. Ketika Nabi SAW melarang, ketika Nabi SAW memberikan wasiat, memerintah kepada salah satu sahabat, maka itu artinya juga perintah dan larangan wasiat untuk seluruh umat, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Baik, hadis ini yang akan kita bahas, ya, yang berisi tentang 9 wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan ulama-ulama yang lainnya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadisnya sebagai berikut. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 9 wasiat. Ya, wasiat kepadaku, tapi mencakup juga untuk umat. Wasiat yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in kuttita au khurrikta. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun dan siapapun, walaupun engkau dipotong-potong atau dibakar. Jangan pernah berbuat syirik, walaupun resikonya harus dipotong-potong, dipenggal, dibunuh,
atau dibakar. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Janganlah kamu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, maka lepas darinya keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, Allah nggak bakal nolong dia, Allah nggak akan menjaga dia kalau dia nggak menjaga sholat. Ini wasiat yang pertama, yaitu jangan tinggalkan apa? Sholat 5 waktu. Wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan minum khamr, yaitu sesuatu yang memabukkan, baik benda padat maupun cair. Karena sesungguhnya khamr itu adalah induknya, kuncinya, sumbernya segala kerusakan. Orang zina, ya, membunuh dan sebagainya, itu dimulai dari mabuk. Taib. Yang keempat, wa ati' walidaika wa in amaraka an tahruja min dunyaka fahruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu, ibu dan ayahmu, walaupun keduanya memerintahkan kamu keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mentaati kedua orang tua. Selama itu bukan maksiat dan selama itu tidak membahayakan dirimu, maka taatilah orang tua. Ini wasiat yang keempat. Wasiat yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah kamu memberontak pemimpinmu, walaupun kamu, ya, melihat, merasa bahwa dirimu adalah dirimu. Maksudnya, walaupun kamu merasa bahwa kamu di atas kebenaran, kamu ini udah benar, tapi jangan memberontak pemimpinmu. Kemudian yang ke berapa? 6. Wala tafirra minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Dan janganlah kamu lari dari medan perang sekalipun kamu binasa dan teman-temanmu lari. Ketika dalam medan perang bertemu dengan musuh-musuh dalam medan perang berkecamuk, jangan mundur, jangan kabur. Ya, hendaknya bagi kamu untuk terus apa? Ya, berjihad. Walaupun teman-temanmu kabur, walaupun kamu harus binasa, jangan lari dari medan perang. Kemudian, ya, yang ketujuh, wa anfik min taulik ala ahlik. Ya, dan nafkahilah keluargamu, istri dan anak-anakmu sesuai dengan kemampuanmu. Ini bagi yang sudah punya keluarga, istri, anak, kewajibannya adalah memberi nafkah. Jangan sampai menelantarkan mereka. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa asaka an ahlik. Dan janganlah kamu mengangkat, ya, tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya jangan sampai kamu nggak mendidik keluargamu, nggak pernah mendidik, menasehati, memukul, ya, dibiarin begitu saja. Nah, yang terakhir, wa ahifhum fillahi azza wa jalla. Buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ayyuhal ikhwah, hadis yang sahih yang berisi 9 wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda. Dan tadi sudah kita sampaikan,
ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat, itu bukan hanya untuk person individu sahabat itu saja, tapi mencakup juga untuk yang lainnya, termasuk kita semuanya. Kita akan bahas satu persatu dari wasiat ini supaya lebih jelas. Wasiat yang pertama apa? La tusyrik billahi syai'an wa in kutti'ta au hurrikta. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, walaupun resikonya kamu dipotong-potong atau dibakar. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang berkaitan dengan tauhid. Wasiat yang berkaitan dengan masalah prinsip dalam beragama, yaitu masalah tauhidullah, masalah akidah, masalah iman. Dan ini sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, tidak beribadah kepada yang lainnya. Dan dalam hadis Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal, ini salah satu sahabat yang sangat dicintai ya, makanya beliau dibonceng. Ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandah, Kitabu Ardafin Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ada sekitar 30 sahabat, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, ma haqqu wahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz bin Jabal menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nggak ngerti. Kemudian Nabi mengatakan, "Haqqu wahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah kepada hambanya itu adalah hendaknya seorang hamba beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Makanya masalah tauhid ini masalah yang sangat penting. Ya, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam asma wa sifat. Karena tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki, hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam ini. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid dalam uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Ya, hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ya, ini tauhid. Ada 3 macam. Syirik pun begitu. Syirik bisa terjadi pada tauhid rububiyah, syirik bisa terjadi pada tauhid uluhiyah, syirik bisa terjadi pada tauhid asma wa sifat. Kalau ada yang meyakini bahwa ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, berarti dia terjerumus dalam syirik rububiyah.
Kalau ada yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berarti dia syirik dalam tauhid uluhiyah. Begitu seterusnya. Karena syirik itu definisinya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Tapi kita menduakan Allah. Kita di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar paling besar. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Apa wasiat Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman menasehatkan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya, wasiat Luqman kepada anaknya itu kan banyak ya, tapi nomor satu adalah jangan syirik. Sama seperti ini. Ini ada 9 wasiat, tapi nomor satu adalah jangan berbuat syirik. Yang ini penting bagi kita semuanya untuk kita perhatikan, karena ini masalah tauhid. Ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menodai tauhid kita dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini sangat berbahaya. Di antara bahaya syirik satu apa? Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Jadi kalau ada yang mati dalam keadaan syirik dan dia tidak bertobat, nggak bakal diampuni semua. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi khusus dosa syirik Allah nggak akan ampuni. Ya, berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Masih ada harapan Allah akan mengampuni, terus walaupun dia nggak bertobat. Apalagi kalau bertobat. Kalau bertobat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Di antara bahaya syirik juga, syirik itu menghapus semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba ya sebelumnya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan ludes batal semua amal-amal yang mereka kerjakan. Ya, ludes, terhapus semuanya. Sholatnya, pahala puasanya, hajinya, umrohnya, bacaan Qur'annya, sodakohnya, semuanya sia-sia, nggak ada artinya, terhapus. Sayangnya, di antara bahaya syirik juga, dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan surga baginya, dan Allah akan masukkan dia ke neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi pesan pertama Nabi, wasiat pertama Nabi kepada
Abu Darda dan kepada kita semuanya adalah jangan pernah berbuat syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena syirik ada dua macam ya, syirik besar ada syirik kecil. Tapi harus kita tinggalkan dua-duanya. Ya, walaupun resikonya apa? Harus dibunuh, harus dibakar, dipotong. Pertahankan iman, pertahankan tauhid, pertahankan akidah. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa kuat dalam tauhid? Satu, belajar ilmu agama. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar apa? Masalah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya, wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampunan ya untuk dosa-dosa. Yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa menjaga tauhid kita, apapun resikonya, berdoa kepada Allah. Karena yang menguatkan iman kita, yang menguatkan tauhid kita, yang menguatkan akidah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya ahli tauhid, beliau tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Tetap berdoa. Hanya kita nggak boleh meremehkan doa. Doa ini penting, karena yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang mengokohkan kita di atas tauhid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini wasiat yang pertama. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun. Syai'an, di situ kalau dalam bahasa Arab nakirah. Wan nakiratu fi siyakin nafyi awin nahyi yufidul umum. Nakirah jatuh dalam konteks nafi atau nahi, di sini nahi, larangan, maka itu menunjukkan umum. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah dengan siapapun, apapun, baik dia wali, nabi, malaikat, jin, kuburan, dan sebagainya. Tidak ada yang layak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasiat yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan, dan jangan pernah kamu meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib ya, secara sengaja. Jangan tinggalkan secara sengaja. Berarti kalau lupa ya dimaafkan, karena orang lupa atau ketiduran itu nggak apa-apa, tidak dosa. Tapi kapan saja dia ingat, kapan saja dia bangun, maka hendaknya bagi dia untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa ya dari sholat, maka hendaknya bagi dia untuk melaksanakan sholat kapan saja ingat. Tapi yang kita bahas di sini adalah kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini yang nggak boleh. Ini dosa besar. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itu membatalkan Islamnya. Nah, ini masalah yang sangat berat. Kenapa demikian? Karena sholat adalah rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah ya amalan yang sering kali ya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. 100 kali Allah menyebut Al-Quran, menyebut kata sholat di dalam Al-Quran. Diulang-ulang, menunjukkan perhatian Allah kepada Al-Quran. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat. Sholat adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Sholat adalah wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Ya, sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di atas langit,
saat peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara Jibril. Tanpa perantara Jibril. Kalau kewajiban-kewajiban yang lainnya Allah wajibkan di dunia pakai perantara Jibril. Khusus sholat tidak. Langsung diwajibkan oleh Allah SWT. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan apa? Sholat. Maka kita tidak boleh meninggalkan apa? Sholat selama nyawa masih ada, selama nafas masih ada, selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholat. Banyak orang sekarang meremehkan masalah sholat ini. Ya, orang dalam keadaan sehat walafiat saja banyak yang meninggalkan, padahal itu dosa besar. Para ulama sepakat meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh, minum khamr, judi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Makanya Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia apa? Kafir. Maka jangan remehkan masalah sholat. Ya, kan masih diperselisihkan para ulama, Ustaz, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada yang bilang kafir, ada yang enggak. Kita jawab, sekedar perselisihan ulama tentang status orang yang meninggalkan sholat itu sudah cukup bagi kita sebagai peringatan. Antum mau status antum diperselisihkan ulama kafir apa enggak? Antum ini diperselisihkan ulama loh. Ada yang bilang antum sudah kafir, ada yang bilang masih muslim tapi melakukan dosa besar. Mau nggak status kita ini diperselisihkan ulama, diperdebatkan oleh ulama? Enggak kan? Ya, kalau begitu jangan tinggalkan apa? Sholat. Ya, ini meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Ya, kata Nabi SAW tadi, faman tarakas sholatal maktubata muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka penjagaan Allah SWT lepas darinya. Allah nggak menjaga dia. Kalau Allah nggak menjaga kita, ya siapa lagi yang bisa menjaga kita? Ya, kita ini makhluk yang lemah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita, maka kita akan menghadapi berbagai masalah, berbagai bahaya. Tapi kalau kita punya Allah yang menjaga kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang dan menolong kita, ya, kita akan menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hidup kita. Ya, jadi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya ya, kita semuanya harus memberikan perhatian khusus kepada masalah sholat ini. Ya, karena sholat adalah ibadah yang sangat mulia yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang ketiga, wala tasrabannal khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Jangan kamu minum khamr, karena khamr itu adalah sumber semua kerusakan. Ini wasiat yang ketiga. Jangan minum khamr. Khamr itu apa? Al khamru kullu ma khamaral aqla. Khamr adalah setiap yang menutupi akal, membuat akal kita nggak sadar, membuat kita nggak waras, nggak normal lagi dalam bertutur kata atau dalam berbuat, baik benda padat ataupun benda cair, apapun namanya. Kalau itu merusak akal kita, membuat kita tidak sadar, maka itu namanya khamr. Makanya Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Apapun namanya. Kalau itu memabukkan dan itu merusak akal, maka disebut oleh Nabi sebagai apa? Khamr. Walaupun diganti-ganti namanya.
whisky, brandy, narkoba, oplosan, sabu-sabu, pil koplo, toa, atau apapun namanya. Kalau itu membuat orang itu mabuk, rusak akalnya, nggak sadar, maka itu namanya khamr. Walaupun nggak ada tulisannya apa, minuman khamr, nggak ada. Ya, dan ini perlu diperhatikan karena sekarang banyak khamr tapi namanya casingnya diganti, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari. La yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bi ghairi ismih. Dan riwayat Muslim, Nabi bersabda, akan ada segolongan dari umatku yang minum khamr dan menamai khamr bukan dengan khamr. Bukan dengan khamr. Maka jangan tertipu dengan casing. Jangan tertipu dengan penampilan. Para ulama memberikan kita kaidah, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan ya nama. Nama bisa diganti-ganti. Ya, nih air putih misalkan. Kalau ditulis namanya khamr, tetap halal. Karena yang menjadi patokan adalah isinya, bukan nama. Kalau ada khamr, isinya khamr, tapi ditulis di sini minuman segar, halal apa haram? Haram. Karena yang menjadi patokan isinya, bukan nama. Ya, nah ini penting. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Nabi melarang kita minum khamr. Makanya para ulama sepakat khamr itu hukumnya apa? Haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu ayat yang penting. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Perhatikan maksudnya, karena itu ayat yang penting. Sesungguhnya khamr, judi, adu nasib, ya, semua itu adalah termasuk tipu daya setan, kotor, najis. Maka tinggalkanlah agar kalian bahagia. Yang pengen bahagia hidupnya dunia akhirat, tinggalkan khamr, judi. Sesungguhnya setan menginginkan agar kalian saling bermusuhan, agar kalian saling membenci antara satu dengan yang lain dengan sebab khamr dan judi. Makanya banyak orang ya judi, khamr, terus apa? Tawuran. Ya, tawuran. Bahkan bisa jadi bunuh-bunuhan. Ya, bunuh-bunuhan. Utama ini anak-anak muda, pelajar sekarang. Banyak terjadi apa? Tawuran-tawuran antar pelajar. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Ya, nah ini biasanya yang tawuran-tawuran itu, nah, minum-minum dulu ya. Karena orang kalau udah minum, udah nggak sadar dan gampang diprovokasi. Makanya benar kata Nabi, jangan kamu minum khamr karena dia adalah sumber semua kerusakan. Orang kalau sudah nggak sadar, akhirnya apa? Membunuh, ngerusak, omongannya kotor, marah-marah, ya, bahkan bisa jadi apa? Berzina. Kata Nabi SAW, la tasrabul khamr, jangan kamu minum khamr, fa inna man syaribahu waqa'ala ummi au uhtih. Karena siapa yang minum khamr bisa jadi dia akan berzina dengan ibunya sendiri, ya, saudarinya sendiri, karena nggak sadar, ya, nggak sadar. Maka ya hati-hati dari khamr ini, ya, terutama anak-anak muda, ya, hindari narkoba. Sekarang banyak narkoba jenis ini jenis itu, hati-hati, itu merusak akal. Ingat,
Islam itu sangat menjaga 5 hal pokok. Islam sangat menjaga 5 hal pokok. Pertama, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, harta. Kelima, nasab, kehormatan. 5 hal pokok ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Islam menjaga agama, makanya menganjurkan kepada kita beribadah, tauhid, ya, menjaga iman, menjaga Islam, melarang dari syirik dan sebagainya. Itu menjaga agama. Islam menjaga nyawa, makanya kita dilarang untuk membunuh dan segala sarananya. Riba, namimah, ya, khomer itu dilarang karena bisa mengarah kepada pembunuhan. Yang ketiga, Islam menjaga akal, makanya kita dilarang untuk minum khomer karena itu merusak akal. Kita harus memuliakan dan menjaga akal, ya. Yang keempat, Islam menjaga harta, makanya kita dilarang apa? Mencuri, merampok, mengambil harta orang lain dengan zalim. Islam menjaga nasab, makanya Islam melarang kita zina, bahkan mendekatinya aja nggak boleh. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian berbuat zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah, ya, keji dan mungkar. Jadi Islam sangat menjaga akal, ya, harus kita jaga, harus kita rawat, ya. Kasihan kalau kita dapati ada orang-orang yang kecanduan narkoba atau suka minum-minum khamr. Itu akhirnya apa? Gila, rusak akalnya. Saya pernah ke tempat untuk rehabilitasi itu, orang-orang yang narkoba dan sebagainya, mirip kayak rumah sakit jiwa. Linglung, orangnya nggak sadar. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyelamatkan kita, melindungi kita dari hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Ingat, ketika Allah melarang kita dari minum khamr, ketika Rasulullah SAW melarang kita dari minum khamr, itu karena Islam sayang sama kita. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama hambanya. Itu karena Rasulullah SAW sayang sama umatnya. Jangan bilang, nggak asik nih, ya, semuanya nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Bukan. Islam melarang kita dari khamr, Allah melarang kita khamr, Rasulullah melarang kita khamr, itu demi kebaikan kita. Karena Allah sayang sama kita. Bahkan Allah itu sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Makanya kita dilarang bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri itu nggak sayang sama dirinya. Allah larang kita bunuh diri. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita lebih daripada kita sayang sama diri kita sendiri. Sebagian orang nggak sayang sama dirinya sendiri, makanya dia bunuh diri, makanya dia merusak akalnya, ya. Nah, jadi wasiat yang ketiga tadi apa? Jangan minum khamr. Adik-adik, ya, terutama yang masih muda-muda ini, jangan rusak, ya, diri antum dengan khamr, dengan narkoba, sapu-sapu dan sebagainya. Hindari. Dan salah satu hal penting, ya, yang perlu diingatkan, kenapa banyak yang ya, terjerumus dalam hal itu adalah salah pergaulan. Makanya terutama anak-anak muda nih, ya, hati-hati dalam pergaulan. Jangan salah dalam berteman. Cari teman-teman yang baik. Kalau antum salah pergaulan, ya, bisa jadi antum terjerumus di dalam pergaulan yang negatif, ya. Nabi mengatakan, al-mar'u ladini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil.
seorang itu tergantung agama temannya. Pengaruh teman ini luar biasa. Kalau berteman dengan yang baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau berteman dengan yang rusak, jadinya rusak juga, ketularan. Kalau penyakit, ada penyakit menular, ya teman itu juga menular. Makanya banyak ada yang aslinya anaknya lugu gitu ya, nggak ngerti apa-apa, salah pergaulan, udah ya. Makanya prinsip dalam pergaulan itu tengah, jangan yang anti, nggak mau gaul sama sekali ya, kuper, kurang pergaulan, jangan ngumpet aja di kamar, jangan. Tapi juga jangan sembarangan dalam pergaulan sehingga menjadi korban pergaulan, juga jangan. Jadi kuper jangan, koper juga jangan, ya gitu. Yang keempat, ya, wa'ati walidai, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an tahruja min dunyaka fahruj lahuma, sekalipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu keluar dari duniamu, maka keluarlah. Ini pesan Nabi yang keempat ya, taati orang tua. Ya, Masya Allah, ini luar biasa masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam agama Islam, hak kedua orang tua itu sangat tinggi, sangat besar. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan haknya dengan hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan, dan Allah mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah juga berpesan, berwasiat agar kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah menyebutkan hak Allah, Allah sebutkan hak orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ridallah fi ridal walid wa suhtur rabbi fi suhtil walid. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, al-walidu awsatu abwabil jannah in syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadhi'ha. Orang tua itu adalah pintu surga terindah, maka tergantung kepada dirimu. Apakah kamu akan memanfaatkan pintu surga tersebut dengan sebaik-baiknya, ataukah engkau akan menyia-nyiakan? Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan pintu surga, karena kita semuanya pengen masuk surga. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Tidaklah kehidupan ini, dunia ini, kecuali kehidupan kesenangan yang menipu. Maka mari kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Taati kedua orang tuamu selagi mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memerintahkan yang maksiat, boleh ditaati apa tidak? Nggak boleh. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan dalam surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Ya, aku wasiatkan
Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya, kelemahan di atas kelemahan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, agar kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua dan menjelaskan 2 faktor penting agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama apa? Ingatlah jasa kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandungmu, melahirkan kamu, mengasuhmu, menyusuimu, membesarkan kamu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan lupakan kebaikan itu. Ya. Dan wallahi, seandainya kita membalas kebaikan orang tua kita dengan apapun yang kita punya, semuanya belum sepadan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Masih ingat kisah seorang pemuda yang datang dari Yaman? Dia gendong ibunya ke Mekah, tawaf, sa'i, dia gendong, ketemu sahabat Ibnu Umar. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya gendong ibu saya dari Yaman ke Mekah. Apakah saya telah membalas jasa kebaikan ibu saya? Kata Ibnu Umar, belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Maka ini harus selalu kita ingat jasa-jasa kebaikan orang tua kita. Yang kedua adalah harus kita ingat bahwa kita semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilayyal masir, kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Nah, sekalipun demikian, kalau orang tua kita memerintahkan yang maksiat nggak boleh ditaati. Makanya lanjut ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, dan ini adalah kemaksiatan, jangan taati, tapi perlakukan keduanya dengan baik. Orang tua kita kalau nyuruh kita syirik, bid'ah, maksiat, jangan ditaati. Karena ketaatan kita kepada Allah lebih utama. Tapi bukan berarti alasan itu adalah alasan bagi kita untuk durhaka kepada orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, jangan durhaka kepadanya. Perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Cuma kalau nyuruh maksiat jangan ditaati. Itu konsep kita. Ini prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Dalam surat Al-Isra Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi yang pertama, hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan lisan kita. Jangan gunakan kefasihan lisan kita untuk membantah orang tua kita, membentak orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan membentak. Tapi gunakan lisan kita untuk mengatakan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karima, katakan yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Lebih-lebih ketika orang tua sudah lanjut usia. Karena kalau sudah lanjut usia itu biasanya sakit-sakitan, mungkin pikun, pendengarannya sudah enggak normal seperti dulu. Disinilah ujian bagi seorang anak. Dia berbakti enggak sama orang tua. Kalau masih muda, orang tua itu nggak pengen memberatkan anak. Tapi kalau sudah tua, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan anaknya? Nah, kemudian apa kata Nabi, kata Allah SWT? Itu yang pertama berbuat baik kepada orang tua kita dengan lisan kita. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kepada orang tua.
Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita ya pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua kita, kemudian kita sombong kepada orang tua kita. Jangan. Merendah. Tetap merendah kepada orang tua. Ya. Wa qul lahum, kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Ya, nah ini cara-cara berbakti kita kepada kedua orang tua. Lihat para ulama kita dulu ya, Masya Allah, luar biasa. Antum tahu ada seorang ulama namanya Haywah bin Shuraih, seorang tabi'in yang mulia. Disebutkan beliau itu pernah suatu saat ngisi kajian, taklim hadis, menyampaikan hadis. Di tengah-tengah kajian ibunya datang, manggil, wahai Haywah, pulanglah, kasih makan ayam dulu. Tengah-tengah pengajian dia lagi ngajar, ibunya manggil, wahai Haywah, pulang dulu, ngasih apa? Makan ayam. Suruh ngasih makan ayam. Ya, apa yang dilakukan oleh Haywah? Dia tutup majelisnya, ya, dia pulang ke rumah, dia apa? Kasih makan ayam. Bukan malah ngomel sama orang tuanya. Wah, ibu nggak tahu apa lagi ngajar juga. Entar apa? Ya, dia malah apa? Dia tinggalkan. Ini tawadhu, ya, berbakti kepada kedua orang tua yang perlu kita lakukan. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, Ustaz? Kita bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal. Doakan orang tua kita. Tanda anak yang saleh kalau dia berbakti, ya, kalau dia apa? Mendoakan untuk orang tua. Awaladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Salah satunya apa? Anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi kalau antum pengen tahu saya ini anak soleh apa tidak, tanyakan pada diri antum, saya sudah mendoakan orang tua saya setiap hari apa enggak? Kalau antum sering mendoakan orang tua, insya Allah itu tandanya antum anak yang saleh. Tapi kalau nggak pernah doakan orang tua, berarti kita bukan anak yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis, inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat nanti. Fayaqul Rabbi anna li hada. Orang tersebut sampai heran, ya Allah, dari mana ini? Kok saya mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini adalah karena anakmu yang selalu mendoakan untukmu. Jadi anak kita, doa-doa kita itu bisa kelak mengangkat derajat apa? Orang tua kita di surga. Kita bisa berkumpul dengan orang tua kita nanti, reuni dengan keluarga kita, kalau kita sama-sama bisa apa? Beriman dan beramal saleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka juga beriman dan beramal saleh, kelak kami akan kumpulkan mereka di surga. Kalau kita ingin ketemu sama orang tua kita, ya, kalau kita ingin ketemu dengan orang tua kita yang udah meninggal, kita bisa ketemu kelak di surga, asalkan kita sama-sama apa? Beriman dan beramal saleh. Maka ini penting, ya, wasiat Nabi SAW ini, yaitu jangan kamu durhakai orang tuamu, taatilah kedua orang tuamu, ya. Nah, yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan memberontak pemimpinmu walaupun kamu merasa di atas kebenaran. Walaupun kamu merasa benar, jangan kemudian apa? Memberontak pemimpin. Ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu akidah Ashabul Hadis, akidah Salafus Saleh, yaitu apa? Taat kepada para pemimpin.
tidak memberontak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat berapa? 59 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amri itu apa? Ulil amri itu ada dua, ulama wal umara. Ulama dan umara. Umara pemimpin. Maka kita harus taat kepada para pemimpin. Nabi juga pernah berpesan dalam wasiat perpisahannya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah budak. Budak itu boleh jadi pemimpin apa tidak? Budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Dengan kesepakatan para ulama, syarat menjadi pemimpin itu harus merdeka, salah satunya harus muslim, laki-laki, ya, merdeka, kemudian sehat, tidak cacat. Tapi kalau dia ditakdirkan sebagai pemimpin, Nabi mewasiatkan kepada kita untuk tetap mentaatinya. Jelas ya? Artinya kau harus taat kepada pemimpinmu walaupun nggak memenuhi kriteria sebenarnya. Walaupun dia nggak memenuhi kriteria, tapi kalau dia sebagai pemimpin, taati demi menjaga keamanan, demi menjaga stabilitas. Karena kalau pemberontakan, ya, maka itu hanya menghasilkan kerusakan. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, tidak ada dalam sejarah, ya, terjadi pemberontakan kecuali menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar. Hanya lihat di negara-negara yang terjadi pemberontakan, ya, fitnah belum padam sampai sekarang. Lihat Suriah, lihat Yaman, lihat Libya, ya, lihat Afghanistan, ya, dan lain sebagainya. Sering terjadi apa? Kegaduhan-kegaduhan, huru-hara. Makanya, ya, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya masalah ini. Ini masalah yang sangat penting karena banyak yang menyimpang dalam masalah ini. Banyak kita jumpai pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada pemberontakan, mengajak kepada provokasi, ya, menghina para pemimpin, terutama di media-media massa, di media sosial. Ya, nah, dalam agama Islam, jangankan menghina pemimpin, jangankan menghina muslim, jangankan menghina manusia, menghina binatang aja nggak boleh. Kata Nabi SAW, la tasubbuddi fa innahu yuqidukum lis-shalah. Jangan kamu mencela ayam karena dia bangunkan untuk kalian sholat. Bayangkan itu, udah dibayangin belum? Nah, menghina binatang saja nggak boleh sama Nabi. Ya, menghina ayam itu nggak boleh. Kenapa? Karena ayam punya jasa. Apa jasanya ayam? Bangunkan kita sholat. Itu alarm yang tak berbayar. Ya. Nah, banyak yang sudah berkokok ayamnya, yang punya masih belum bangun juga. Kalau menghina binatang aja nggak boleh, apalagi menghina manusia, apalagi menghina muslim, apalagi kalau dia memiliki kedudukan ulama atau umara, nggak boleh. Daripada menghina, mendingan doakan. Makanya manhaj salaf mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Kata Fudail ibnu Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan buat, ya, untuk mendoakan para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya didoakan baik, dia jadi orang yang baik, keputusan-keputusannya akan membawa kepada kebaikan. Kalau kita menghina, ya, kalau kita melecehkan pemimpin kita, nggak ada manfaatnya juga.
bahkan hanya menambah saldo dosa kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini wasiat Nabi SAW, bukan wasiat saya, ini wasiat Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Jangan memberontak kepada para pemimpin, nggak usah ikut-ikutan. Sekarang banyak demo, nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada ajakan kudeta, reformasi, nggak usah ikut-ikutan. Nabi SAW pernah ditanya tentang kunci keselamatan. Man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Nabi berpesan, ya, amlik alaika lisana wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahan lisan, menetaplah di rumahmu. Artinya nggak usah ikut-ikutan tuh, ada yang ngajak tawuran, demo, kudeta, nggak usah. Mendingan di rumah. Karena orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Itu 3 kunci keselamatan yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi. Taib. Wasiat yang ke berapa sekarang? Ya? 6. Nah, taib. Wasiat yang ke-6. Wala tafirra minaz zahfi wa in halakta wa farra ashab. Janganlah kamu lari dari medan perang. Sekalipun kamu binasa, resikonya, dan teman-temanmu pada kabur. Jadi ketika berkecamuk pertempuran, bertemu ya pasukan Islam dengan pasukan orang-orang kafir dalam laga perang, kita dilarang untuk kabur, mundur, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita itu mundur, maka akan menjadikan yang lainnya down. Masih ingat kalau tarik tambang itu? Ya enggak? Ya, lomba tarik tambang. Kalau ada salah satu teman yang kemudian lepas, ya, akhirnya yang lainnya pun apa? Lemah. Dan kalau sudah lemah, akhirnya kalah. Begitu juga ketika dalam medan pertempuran, nggak boleh mundur, nggak boleh kabur. Karena itu bikin yang lainnya apa? Ya, down. Dan kalau sudah seperti itu, akan membuat kaum muslimin kalah. Dan kalau membuat kaum muslimin kalah, akan membuat Islam pun kalah. Ya, makanya lari dari medan perang termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian di dunia dan di akhirat. Ya, salah satunya adalah dosa apa? Ya, dosa lari dari medan perang. Al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Baik. Yang ke-7, ya, wa anfik min taulik ala ahlik, dan berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuan. Ini kewajiban bagi para orang tua untuk menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, tanggung jawabnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Allah berfirman, dan kewajiban bagi orang yang menanggung nafkah untuk memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqut. Dan riwayat Muslim, Nabi bersabda, cukuplah orang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Punya istri, punya anak, tapi nggak dinafkahi, kabur. Dan sebagian orang tua cuek, nggak mau menafkahi istrinya, nggak mau menafkahi anaknya. Dosa. Wallahi dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amanat tersebut. Ya, seorang kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga bagi wanita. Ya, dia sebagai pemimpin. Makanya ya dia wajib untuk menafkahi. Makanya laki-laki harus bekerja, harus mencari nafkah. Itu ibadahnya dia. Ibadahnya laki-laki itu yaitu dengan apa? Bekerja. Nabi juga bekerja, para nabi juga bekerja, para sahabat bekerja, para salaf bekerja. Nggak ada yang pengacara. Pengangguran banyak acara. Nggak ada, luntang-lantung nggak jelas gitu, nggak ada. Bahkan dulu para ulama itu masya Allah, profesinya, pekerjaannya dijadikan sebagai gelarnya, sebagai kebanggaan bagi mereka. Ya, mungkin ada yang pernah dengar kalau dalam perawi-perawi hadis itu ada Khalid al-Hadza, Khalid tukang sepatu. Ya, ada al-Khayya, penjahit. Ada az-Zayyat. Az-Zayyat itu artinya tukang minyak. Ada al-Khabbas, tukang bikin roti. Itu profesi-profesi mereka dan mereka nggak malu, bahkan itu kebanggaan bagi mereka. Kadang-kadang nih ada sebagian orang itu apa? Malu, gengsi. Masa ya S1 ya jadi tukang bakso misalkan. Gengsi dong. Selama itu pekerjaan yang halal, tidak perlu untuk apa? Gengsi, malu. Ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ngembala kambing. Nabi aja nggak malu ngembala kambing. Ya, nggak malu. Masa kita malu? Selama pekerjaannya apa? Halal. Daripada berdasi, kantornya ber-AC, tapi pekerjaannya haram. Untuk apa? Yang paling penting itu adalah kehalalan. Alhamdulillah Islam memberikan kebebasan kepada kita mau kerja apapun, yang penting pokoknya tidak melanggar syariat. Ketika Nabi SAW ditanya ayyul kasbi afdal, wahai Rasulullah, kerja apa yang paling utama itu wahai Nabi? Nabi nggak mengatakan ini itu gitu, enggak. Apa kata Nabi? Amalur rajuli biyadihi. Seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, seorang bekerja dengan tangannya apa? Sendiri. Mau kerjaan apapun. Makanya para ulama mengatakan hukum asal pekerjaan itu adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan pekerjaan tersebut, seperti kerja sebagai mbah dukun misalkan. Nah, itu nggak boleh. Haram. Tinggal komat kamit ya, dapat duit. Nah, haram. Samanu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, samanul qalbi khabith wa maghrul baghi khabith wa khulwanul kahini khabith. Uang hasil jual anjing itu ya kotor, yani haram. Mahar pelacur, yani uang yang didapatkan karena hasil apa? Menjual diri, zina, hukumnya haram. Dan hulwanul kahin, uang yang dihasilkan dari meramal, dukun, ya itu haram. Di situ perhatikan hulwan. Hulwan itu apa? Manisan aslinya. Kenapa disebut manisan? Karena kerjaan dukun cuma komat kamit doang, dapat duit lagi. Nah, ya. Nah, nipu orang dapat duit. Nah, jadi kalau ada dalil-dalilnya yang mengharamkan, melarang, ya nggak boleh. Tapi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, hukum asalnya adalah apa? Halal. Kerjaan apapun, mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, ya, mau jadi arsitek, ya, terserah. Yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Ini penting. Jadi nafkahilah ya keluarga kita, istri dan anak-anak kita sesuai dengan kemampuan. Karena Allah SWT tidak membebani
kepada kita dengan beban di luar dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani suatu jiwa di luar dari kemampuannya. Ya, di luar dari kemampuan. Yang penting sudah berusaha. Taib, yang kedelapan, wala tarfa asaka an ahlik. Dan janganlah kamu mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya gak mau didik, gak mau mukul yang mendidik lo ya. Ya. Jadi dibiarin aja. Istrinya, anaknya ya keluyuran, keliaran, terserah. Ya, dia mau maksiat, dia mau dosa, dibiarin begitu saja. Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, ya jangan kamu biarkan mereka. Karena kewajiban bagi orang tua adalah apa? Mendidik. Ini tugas orang tua. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, dan ingat, ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jangan biarkan aja. Kalau memang dibilangin nggak mau dan harus memukul, pukul. Makanya kata Nabi SAW apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian apa? Salat kalau sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau nggak mau salat kalau sudah berumur 10 tahun. Boleh. Asalkan mukulnya adalah dalam rangka untuk apa? Mendidik. Dan tentu ada aturan-aturannya. Ya, niat kita untuk mendidik, ya, dan memang dia keliru, perlu diingatkan. Dan sudah sampai umurnya yaitu 10 tahun. Kalau umur 7 tahun belum boleh. Belum ngerti, masih latihan dulu. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, nggak boleh mukulnya bagian wajah. Namper, nempeling misalkan, sampai rompal giginya misalkan. Ya, nggak boleh itu. Ya, kata Nabi SAW, wala tadribil wajah. Jangan kamu memukul bagian apa? Wajah. Karena bagian wajah ini bagian yang sensitif ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ini bagian-bagian yang sangat apa? Sensitif. Makanya lomba tinju itu nggak boleh, pertandingan tinju itu. Karena tinju itu yang disasar malah apa? Ya, muka. Nggak boleh itu, haram. Demikian juga apa? Gulat. Apa gulat yang smackdown? Nah, nggak boleh itu. Karena itu merusak. Ya, jadi intinya jangan biarkan keluarga kita. Kita wajib mendidik. Kalau perlu dengan memukul, pukul nggak apa-apa. Jangan seperti sekarang dalam ya, zaman sekarang ini biarin, mau mukul takut nanti dilaporkan ke Komnas HAM. Nah, sampai sekarang ini akhirnya apa? Banyak murid-murid melaporkan apa? Gurunya dipenjara. Ya. Nah. Ada juga anak memenjara orang tuanya, lapor. Akhirnya orang tuanya dianggap melakukan apa? Kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Pada dasarnya, ya, orang tua itu punya apa? Wewenang. Karena dia berkewajiban untuk mendidik. Tentu ada tahapan-tahapannya. Tapi bukan berarti kemudian dilarang secara mutlak. Boleh. Asalkan tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Karena sebagian orang itu, ya, ada kalanya nggak bisa dididik kecuali dengan pukulan. Ya, kecuali dengan pukulan. Dia kalau pakai ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mempan-mempan juga. Kadang perlu dengan apa? Pukulan. Baru sadar dia. Ya, sebelumnya mabuk. Nah, ya, sebelumnya apa? Nggak sadar.
Jadi itu diperbolehkan dalam agama Islam. Jangan sampai biarkan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Baik, yang terakhir, wa ahifhum fillah. Buatlah mereka itu apa? Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendidik anak-anak kita, ya, didiklah dengan agama. Buatlah mereka takut kepada Allah. Jangan takut sama orang tua atau takut sama guru. Kenapa? Karena kalau kita membuat anak-anak kita, mendidik mereka itu takut sama orang tua, akhirnya nanti kalau orang tuanya nggak ada, udah liar ya, buas. Ya, tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun, dia akan merasa diawasi sama Allah SWT. Pengawasan manusia terbatas. Kalau takutnya sama guru, ustadz, wah, ya, udah gak ada ustadz nih, aman. Kalau takutnya sama orang tua, orang tuanya pergi, aman. Ya, kalau takutnya sama polisi, gak ada polisi, aman. Ya, tapi kalau kita takutnya sama Allah SWT, masa kita bilang gak ada Allah, aman? Nggak mungkin. Allah itu akan ada dimanapun, kapanpun. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah SWT, maka ini akan memperbaiki. Maka ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, pada santri-santri kita, untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang mengekang hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya yang seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya surga adalah tempat untuknya. Ya, maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para pendidik, para pemangku, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah. Jadikan prioritas pendidikan kita adalah mendidik, ya, anak-anak kita, mendidik santri-santri kita supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar memiliki kejeniusan, memiliki nilai. Apa artinya nilai-nilai di kertas, di ijazah, di rapor, kalau anak-anak kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling penting adalah bagaimana membentuk anak-anak kita generasi yang saleh, yang salehah, ya, berakidah baik, beribadah yang baik, berakhlak yang baik. Itu yang paling penting. Maka tugas utama bagi orang tua, tugas utama bagi para guru, para ustadz, para pendidik, bagaimana menanamkan akidah yang baik. Seperti tadi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik. Tanamkan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Tanamkan itu. Tanamkan agar mereka beribadah kepada Allah. Sholatnya kita latih mereka. Walaupun umur 7 tahun, 10 tahun, sudah balik belum itu? Rata-rata belum. Tapi sudah diperintahkan oleh Nabi melatih. Supaya kelak ketika sudah balik, udah terbiasa. Nggak perlu nyuruh laki, udah berangkat sendiri tuh, karena dia sudah terlatih, terbiasa. Sekarang rata-rata orang tua sudah terlambat, baru SMA, kuliah, baru dilatih untuk sholat. Nah, ketika nyuruh nggak mau, nantang, ngejak gelut malah, atau kabur dari rumah. Tapi kalau coba dari kecil sudah dilatih, ketika sudah dewasa mudah, karena sudah terbiasa sebelumnya. Dilatih untuk puasa, dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Didik dengan akhlak yang baik, adab kepada orang tua, adab makan, adab tidur, adab berpakaian, ajarkan. Nabi SAW pernah makan sama anak kecil tuh, Umar bin Salamah, terus tangannya
apa kemana-mana gitu ya makannya, apa kata Nabi? Ya hulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan membaca apa? Bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Ya, makanlah yang terdekat denganmu. Nabi mengajari adab. Dan subhanallah, anak kecil itu mudah untuk dididik. Makanya Umar bin Salamah setelah dididik oleh Nabi SAW, dia mengatakan, watil katuk mati ba'du. Begitulah cara makanku setelah itu. Ini, ya, mari kita didik anak-anak kita. Kita didik santri-santri kita agar berakidah yang baik, lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ibadahnya yang baik, ya, sesuai ikhlas, sesuai tuntunan Rasulullah, akhlaknya, adabnya yang baik, ya. Ini. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa? Abu Darda, yang juga wasiat untuk kita semuanya. Ya, 9 wasiat yang sangat berharga jika kita memahaminya dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk memahami 9 wasiat tersebut, dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya, karena ilmu yang sesungguhnya ilmu yang diamalkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau ada pertanyaan? Jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah dikaji oleh Ustaz tadi. Ya, siap. Assalamualaikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Semoga Ustaz selalu berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa Ustaz, jika kita telah mendidik anak kita dengan segala cara, namun jika anak kita tetap durhaka kepada kita atau tidak ingin dibilangin, bisa bilang ngeyel Ustaz anaknya, apakah kita boleh berlepas diri dari pendidikan anak kita? Kemudian apakah kita boleh mengusir anak kita apabila anak kita durhaka kepada kita? Syukran barakallahu fikum. Kalau ada orang tua yang sudah mendidik anaknya, ya, tapi anaknya tetap bandel, ngeyel, apakah boleh bagi orang tua untuk lepas? Ya, apakah boleh? Tidak. Kewajiban bagi kita adalah berusaha. Adapun yang memberikan hidayah taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya durhaka apa tidak? Durhaka, nggak beriman sama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut, istrinya, anaknya beriman apa tidak? Enggak. Apakah kemudian Nabi Nuh alaihi salam berlepas diri? Enggak. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita hanyalah berusaha mendidik, membimbing anak-anak kita, keluarga kita. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Hidayah taufik itu di tangan Allah SWT. Nabi aja nggak bisa memberikan hidayah taufik, ya. Ketika beliau mendakwai pamannya Abu Thalib, apakah Abu Thalib menerima dakwahnya Nabi Muhammad? Enggak. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik, kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi intinya orang tua kewajibannya adalah mendidik. Sampai kapan? Sampai orang tuanya meninggal. Karena finish ibadah itu adalah kalau udah mati. Jadi berlepas dirinya kalau sudah mati aja. Kalau udah mati saya berlepas diri. Nah itu boleh, karena memang sudah nggak ada kewajiban lagi untuk mendidik, ya. Nah tapi selama kita masih hidup, maka kewajiban bagi kita untuk berusaha mendidik, menasihati. Terserah anaknya mau menerima atau tidak, kita doakan, ya. Nah itu urusan anaknya.
karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan. Nah, ini penting. Jadi tidak boleh berlepas diri. Karena kalau berlepas diri berarti berlepas diri dari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ya, itu amanat yang Allah SWT embankan kepada dia. Terus bolehkah ngusir? Ya, anaknya diusir, boleh apa enggak? Ya, nah, tidak. Ya, tidak boleh dia ngusir. Tidak boleh dia ngusir. Tapi biasanya, ikhwan, perlu diketahui, ketika orang tua itu ngusir, itu pada hakikatnya apa? Pada dasarnya nggak serius. Biasanya, sering-seringnya itu gertakan, saking sebelnya orang tua kepada anak. Makanya kadang-kadang udah minggat aja dari sini, minggat beneran, ya masih dicari, betul? Nah, udah minggat aja, ya kamu bukan anakku lagi. Ternyata minggat beneran, dicari sama orang tua. Ya, orang tua itu kadang ya lisannya mungkin ngamuk, marah, tapi hatinya dia tetap apa? Sayang kepada anaknya. Ya, sayang kepada anaknya. Ini yang perlu dipahami. Jadi walaupun ngusir itu pada dasarnya sebenarnya adalah ya gertakan aja. Ya, gertakan aja. Tapi tidak boleh bagi orang tua ngusir. Karena kalau dia ngusir nanti malah terlantar. Ya, berarti dia tidak menafkahi anaknya, ya, tidak mendidik, ya, serusak apapun anak kita, dia adalah anak kita. Yang kewajiban bagi kita adalah mendidiknya, kewajiban bagi kita adalah menasehatinya, membimbingnya. Ya, wallahu a'lam.